Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita ada 3 hal yang dirayakan. Ya. 3 hal yang dirayakan. Yang pertama, kelahiran. Kita lahir, kita tidak tahu, tetapi diberitahu. Kita tidak tahu tapi diberitahu. Saya waktu itu mau lahir di warung makan. Jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah. Yang punya warung makan itu mengatakan biar lahir di sini saja. Tapi ibu saya tidak mau. Lalu ibu saya membawa saya berjalan sekitar 1 kilo pulang ke rumah. Untung tidak lahir di jalan. Kalau lahir di jalan nama saya Margono. Ya. Margo itu jalan, ono itu ada. Ya. Untung tidak lahir di jalan. Saya tidak tahu kapan saya lahir, bagaimana saya lahir, tetapi saya diberitahu. Ya. Yang kedua, perkawinan. Perkawinan Anda, bukan saya. Anda tahu dan Anda memutuskan. Anda tahu dan memutuskan. Saya menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Anda tahu dan memutuskan. Ya, tidak perlu diberitahu. Tapi yang ketiga, kematian. Kita tidak tahu dan tidak mau diberitahu. Jadi kalau misalnya ada suami atau istri, misalnya suami memberitahu pada istrinya, "Mah, aku kok kerasa kamu 2 hari lagi mati toh, Mah." Memberitahu, mungkin istrinya berontak. "Loh Pak, kamu kok ngomong gitu toh? Tapi aku juga merasa kok Pak, kamu nanti 2 hari lagi mati." Ya wis padha bareng-bareng. Ya. Itu 3 hal yang kita rayakan dalam hidup. Maka terlalu jauh. Ada 3 hukum kepastian, ya, ada 3 hukum kepastian. Hukum kepastian yang pertama, orang itu mau minta panjang umur seberapapun, mesti. Orang itu mau minta umur sepanjang pun mesti. Loh kok kita ragu-ragu. Orang itu mau minta umur sepanjang apapun nanti mesti mati. Lah mbok diulang tahun nih setiap tahun dinyanyikke panjang umurnya, panjang umurnya. Nanti mesti mati. Ada Romo yang sudah duduk di kursi roda, tidak bisa apa-apa. Makan pun disuapi. Tapi pas ulang tahun ya tetap dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Begitu, karena itu memang layaknya begitu. Nek mau dinyanyikan ndang mati yo, ya ndak layak. Ya. Jadi kita mau minta umur sepanjang apapun nanti mesti mati. Kita mau menjalin relasi seerat apapun nanti pasti terpisah. Bapak Ibu punya anak 1, 2, 3, 4, ya saat tertentu nanti meninggalkan. Seringkali juga nanti di rumah hanya berdua dengan suami atau dengan istri. Ya, berdua tok. Ada orang Solo mengatakan, "Romo, aku itu aku itu menyesal. Ngopo kok jadi orang kaya?"
Lu kok menyesal ngopo? Anakku tiga-tiganya sekolah di luar negeri, tidak ada yang mau pulang. Lalu aku cuma berdua. Ketika istriku meninggal, anakku tidak bisa pulang. Aku sekarang tinggal sama anjing. Lalu aku bilang gini, tidak apa-apa, saya juga di pasturan tinggal sama anjing kok, saya bilang gitu ya. Mau menjalin relasi seerat apapun, relasi paling erat itu suami istri. Nanti juga terpisah. Kalau yang meninggal duluan yang perempuan, suaminya menjadi duda. Tapi biasanya kalau jadi duda itu tidak begitu lama. Karena ras paling kuat di bumi ini adalah perempuan. Ya. Kalau yang meninggal adalah suami dulu, lalu yang perempuan menjadi janda. Hanya kalau Kus Plus itu membuat lagu hanya untuk janda, kalau untuk duda tidak ada. Ya. Ana rondo manggon ngomah ngarepku, yen weruh aku dheweke guyang guyu, yen tak tamatke lem laku saya digawe-gawe, kira-kira umure 57, wis meh padha karo yuswane ibu. Aku ra ngerti apa karepe, saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya mundhak bingung, kudu-kudu kepengin ning omahe. Kok ndilalah ibu preso kabeh, saben teko rotine dibalekke. Atiku tentrem kaya adate, yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Itu lagune. Ini nek untuk duda ndak ada. Ya untuk duda ndak ada. Mau menjalin relasi seerat apapun pasti terpisah. Dan yang ketiga, kita mau hidup seperti apapun, monggo silahkan. Orang lain ndak ngerti, monggo silahkan. Tetapi ingatlah, nanti ada hari yang disebut penganugerahan, yang disebut oleh Tuhan nanti berbahagialah, tapi juga ada hari pembalasan yang oleh Tuhan dikatakan celakalah. Ya. Jadi kita mau hidup seperti apapun bebas, monggo. Tetapi ingatlah, nanti ada hari penganugerahan dan ada hari pembalasan. Itu otomatis. Ya, itu otomatis. Jauh banget ya. 100 tahun yang lalu kita belum ada. Belum ada yang umur 100 tahun toh. Kalau masih muda, ini cewek lu ya, cewek. Itu jalannya masih satu garis. Iya toh? Kalau masih muda itu jalannya satu garis. Itu masih muda. Tapi kalau sudah mulai berumur, itu jalannya dua garis. Loh iya. Nek sudah mulai berumur kok satu garis jatuh. Sekarang bisa praktek masing-masing satu garis atau dua garis.
Karena mau tidak mau, ya mau tidak mau, manusia berkembang. 100 tahun lalu kita belum ada, tetapi 100 tahun lagi kita juga sudah tidak ada. Ya. Dan manusia berkembang, berkembangnya itu nanti kalau tidak hati-hati, kalau tua, kita kena penyakit B kompleks. B kompleks itu, B sini bingung. Sehingga kalau zaman dulu, kalau pas salam damai itu toh, di gereja dulu kan masih boleh salam damai, salaman sambil jalan-jalan toh. Ya, ibu-ibu misalnya sudah tua, jalan-jalan, salam damai, damai, damai. Terus sudah itu, tadi tempatku mana toh? Bingung. Ya, nanti kalau sudah bingung terus budek. Kalau di dalam keluarga, suami istri salah satu budek mesti sering berkelahi. Iya, ya toh. Sering berkelahi karena apa? Misalnya istrinya mengatakan, yang budek misalnya suaminya, "Pak, makan sudah disediakan." Apa? Makannya sudah disediakan. Apa? Nek ngomong mbok yang keras. Makannya sudah disediakan. Mbok ya jangan bentak-bentak. Tapi hati-hati ya. Jangan memanfaatkan pengakuan dosa pada romo budek. Jangan. Ya. Nanti bisa kualat. Karena pernah terjadi di Jakarta. Suami istri yang begitu harmonis kelihatannya. Rukun. Ya. Pas ngaku dosa suaminya. Pergi berdua, suaminya dulu. Suaminya ngaku dosa demikian pada seorang romo. "Romo, dosa saya selingkuh, Romo." Romone sing rada budek. Apa? Selingkuh, Romo. Yang keras. Selingkuh, Romo. Romone teriaknya lebih keras. "Oh, selingkuh." Suarane keluar ruang pengakuan. Dan di luar itu istrinya kaget. Sampai kemudian selesai pengakuan, suaminya takut keluar. Kemudian romonya bentak, "Keluar, sudah selesai." Di luar diantemi sama istrinya. Maka jangan memanfaatkan romo budek. Saya juga budek dikit, nah enggak apa. Nanti kalau sudah budek terus blawur. Ya, blawur. Ketemu suaminya mengatakan, "Kowe iki sapa?" Masih lumayan mengatakan kowe iki sapa, tapi mengatakan kowe iki apa? Loh, aku menungso. Ya. Hati-hati blawur. Nanti kalau sudah blawur bawel. Bawel. Ya. Aku kok sudah 3 hari tidak dikasih makan. Ya. Ada romo sudah bawel, lalu di rumah sepuh, "Aku njaluk ewek ayu. Aku njaluk ewek ayu." Wah, lalu apa? Rekan yang satu, apa? Saru romo ki njaluk cewek ayu, njaluk cewek ayu. Ewek ayu. Setelah dimat-matke ternyata, "Oh, njaluk peyek paru." Bukan cewek ayu tapi peyek paru. Hati-hati ya, sudah mulai bawel. Nanti kalau sudah bawel, buyutan.
Ya, buyutan. Maka tidak boleh ada prodiakon Katolik itu membagi komini. Ya. Kalau prodiakon buyutan, kasihan umatnya. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Gimana? Repot toh? Yang boleh buyutan hanya romo kalau berkati cewek yang cantik, ya. Berkah dalem. Buyutan kok. Buyutan kok. Kesempatan. Kalau yang tidak cantik ya berkah dalem. Nah, yang cantik berkah dalem. Nanti nek sudah buyutan terus kok bagi para ibu-ibu hati-hati kalau sudah bungkuk. Kalau membuat pakaian yang depan dikurangi tapi yang belakang ditambah. Loh iya toh? Soalnya kalau yang depan tidak dikurangi kasrah lemah, tapi yang belakang naik. Tapi kalau ibu-ibu punya suami sudah bungkuk, biar tetap kelihatan gagah gampang. Belikan sepeda balap, itu tetap nanti kelihatan gagah itu ya. Belikan sepeda balap. Nanti kalau sudah bungkuk terus beser. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah itu ada pampers. Sehingga ibu-ibu yang tadinya bodinya kurang bagus karena pakai pampers XL lalu bodinya bagus ya itu. Tapi isinya pampers sebenarnya ya, isinya pampers ya. Jadi tidak perlu diet atau apa, sudah kelihatan seperti gitar bodinya ya. Karena isinya pampers double XL itu ya. Nanti kalau sudah beser ya terus batang ya, bau ya atau bau. Tapi itu proses yang kalau tidak hati-hati kita bisa terjadi seperti itu. Ya. Entah itu laki-laki, entah perempuan, entah itu kaya atau miskin, entah itu ganteng atau tidak. Ya. Kasihan kalau misalnya yang ganteng-ganteng kemudian menjadi jelek. Wah dulu dia itu ganteng kok, sekarang jelek. Wah dulu itu dia cantik, sekarang jelek. Maka kok pilih suami atau istri itu yang jelek saja, awet. Biyen kaya elek, saiki yo elek. Itu ya toh. Pilih yang jelek saja. Ya. 100 tahun lagi kita juga sudah tidak ada. Lalu apa artinya? Surat Yakobus mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Itu artinya apa? Kita diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Kita diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Saya kalau pas ulang tahun, lalu banyak yang nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur ya Romo, sek biro sek. Ya. 90 Romo, 90 kayak banyak Romo yang tekan 90, main gede-gede. Ya. Ndak. Ya. 80 Romo, ojo. Ya, kasihan ya nanti nek Romo kasihan nanti kok uskupan le ngopeni 70 Romo. Oh ya, sesuai kitab suci umur manusia 70 tahun. Oke, saya bilang itu. Kadangkala ya meminta. Hidup kita seperti uap. Artinya apa? Kita tidak bisa memprediksi umur kita sampai kapan, tidak bisa ngerti. Wong ada orang hanya angop meninggal kok. Wah, langsung serangan jantung mati kok. Ya.
Ada orang hanya minum tersedak. Barusan di Semarang itu ada Romo, paginya masih misa berkati jenazah. Siangnya dia sendiri jadi jenazah. Pas makan siang didodok-dodok kamarnya kok enggak keluar. Ternyata sudah meninggal duduk begini, mungkin kelelahan. Ya. Orang mengatakan, alah tadi pagi belum meninggal kok sekarang sudah. Ayo itu wajar. Nek tadi pagi meninggal kok sekarang bangkit, itu malah medeni. Ya, malah medeni itu ya. Ya. Jadi kita tidak menguasai hidup, diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Yang bersifat abadi lebih bernilai, maka harus dibiayai. Lebih banyak daripada yang jasmani. Jadi manusia itu makhluk jasmani sekaligus rohani. Yang rohani ini bersifat abadi. Sedangkan yang jasmani ini bersifat sementara. Tadi misalnya ada mengatakan, sudah ompong. Jangan pakai kata ompong ya. Kasihan. Pakai bahasa modern sekarang. Wah, ibu sudah metik. Metik itu tanpa gigi, tahu sepeda motor tanpa gigi itu metik. Jadi nanti kalau melihat orang ompong, aduh ibu sudah metik gitu ya. Jangan mengatakan ompong, kasihan gitu. Ya, jadi yang rohani yang bersifat kekal itu harus dibiayai lebih banyak. Karena itu bersifat kekal. Ya. Maka saya mengatakan kadangkala orang Katolik itu hidupnya kan, saya pernah menceritakan hidupnya itu dipengaruhi oleh keadaan keuangan. Gitu. Jadi kalau minggu pertama duitnya masih oke, kolektornya ya oke. Maka nyanyinya lagu pembukaan karena minggu pertama, hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Itu karena duitnya masih oke. Minggu kedua, duitnya sudah mulai menipis. Yang masih punya duit. Itu Katolik punya lagunya. Minggu kedua itu. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Kolektornya gambar pati murah. Nanti minggu ketiga, duitnya sudah hampir habis. Tapi gereja Katolik hebatnya punya lagunya. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Karena uangnya sudah hampir habis, ini bagian ini penting. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Minggu ketiga. Minggu keempat, duitnya habis. Harus ngutang. Nek orang mau ngutang semua dijadikan saudara. Gereja Katolik punya lagunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mau utang kok. Ya. Nengko nek ditagih jadi musuh. Ya. Itu minggu keempat. Dilalai sampai minggu ke-5. Mau utang sudah malu. Hebatnya gereja Katolik tetap punya lagunya.
Karena sampai minggu kelima lalu gereja Katolik menciptakan lagu Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Mati wae ya toh. Jadi yang rohani ini harus banyak dibiayai. Kalau ditanya, Romo Budi, Romo itu kalau punya duit untuk beli apa? Beli buku. Dibaca. Nanti untuk bahan khotbah, ya, nanti dicatat, ya. Seperti itu. Seringkali ada ungkapan menjadi tua itu biasa, tetapi menjadi bijaksana itu pilihan. Saya tidak setuju. Menjadi tua itu bukan biasa, tetapi menjadi tua itu anugerah. Karena banyak orang tidak sampai tua mati. Ya, tidak sampai tua mati. Ada bayi baru mau lahir kepalane tok, lihat bapak elek mlebu meneh. Bapakku elek mati wae. Ada bayi baru 3 hari meninggal, 7 tahun meninggal. Bahkan berapa waktu yang lalu itu ada orang mau menikah. Sekarang midodareni, besok menikah, malamnya meninggal. Ya. Maka menjadi tua itu bukan biasa tetapi anugerah. Maka kalau sampai umur tua itu harus banyak bersyukur. Ora kok malah aku kok ora mati-mati toh. Ya, tapi bersyukur artinya masih diberi karunia Tuhan. Ya. Banyak orang tidak sampai tua meninggal. Ya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ya itu kan ada lagu itu. Nanti Cik Ervina nanti bisa nyanyikan itu supaya para adiyuswa, kalau di Jawa mengatakan adiyuswa bukan lansia. Lansia itu sekedar lanjut usia, tapi kalau adiyuswa, adi itu luhur, yuswa itu umur. Orang yang semakin tambah umur itu harus semakin diluhurkan. Ya, diluhurkan, dimuliakan oleh anak-anaknya, oleh menantunya, oleh cucu-cucunya. Ya. Jadi menjadi tua itu anugerah, menjadi bijaksana itu suatu pilihan hidup. Ada orang yang tambah usia semakin bijaksana. Tetapi ada orang yang semakin tambah usia jelei tenan. Apa-apa dibuat ribut. Ya, apa-apa dibuat ribut. Ya. Ngedu anak-anak. Ya. Ngedu mantu dan sebagainya. Ya. Ini artinya pilihan hidupnya tidak tepat. Sehingga tidak menjadi bijaksana. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, saya katakan tadi, manusia lahiriah semakin merosot karena B-komplek tadi, manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Saya itu senang sekali kalau misa pagi lihat ibu-ibu itu sambil bawa rosario. Ya, bawa rosario. Ya, terus bawa rosario. Ya, nanti duduk masih rosario. Ya, masih rosario. Ini artinya ini adalah orang-orang yang adiyuswa atau lansia yang manusia batiniahnya diperbarui dari hari ke hari. Walaupun juga ada ibu-ibu sudah semakin tambah usia tapi tambah mentel itu Jan. Mentel itu kemayu tenan itu.
Ya, mayu tenan itu ya. Maka kadangkala saya itu heran yo. Orang paling ras terkuat di dunia ini kan perempuan. Tapi kekuatannya itu tidak hanya di dunia. Sampai sesudah mati itu banyak hantu ya perempuan. Itu banyak. Loh, iya toh? Hantu laki-laki apa? Gendruwo apalagi? Pocong orang ngerti jenis kelamine. Nenek perempuan kan cedok toh? Kuntilanak, nini pelet, mak lampir, sundel bolong, suster ngisot. Apal, ya, apal. Tapi ya di sini tidak ada kok yang besok semua menjadi malaikat ya, malaikat-malaikat. Ada malaikat yang gemuk, ada yang kurus itu biasanya. Nah, orang menjadi tidak bijaksana karena apa? Dia menerima banyak nasihat. Banyak nasihat, termasuk nasihat dari Tuhan. Termasuk kitab suci memberi nasihat. Tetapi hanya orang bijaksana yang menerima sebagai harta kehidupan. Ya. Hanya orang-orang yang mendengarkan nasihat itu yang nanti akhirnya menjadi bijaksana. Tetapi kalau tidak mendengarkan nasihat, walaupun banyak nasihat termasuk dari Tuhan tidak didengarkan, itu tidak akan menjadi bijaksana. Ya. Loh, kok lari dewe sekarang malah. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya. Kalau keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran. Ya. Terus, soalnya agak terlalu jauh ini ya. Nah, remember that when you leave the earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. Ya. Kamu tidak bisa mengambil apa-apa ketika meninggalkan dunia ini. Kamu tidak bisa mengambil apa-apa dari apa yang kamu terima di dunia. Ya. Ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak bisa mengambil apa-apa dari apa yang kamu terima di dunia ini. Tapi hanya apa yang kamu berikan di dunia ini. Ya. Jadi kalau semakin saya sedikit memberi yang baik di dunia ini, semakin saya dalam menerima apa yang sesudah kematian saya juga semakin sedikit. Tetapi ketika di dunia ini saya memberikan banyak yang baik, nanti ketika saya meninggal, itu juga saya akan menerima hal yang banyak dari apa yang sudah saya berikan di dunia ini. Itu kata-kata Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi itu santo yang paling suci. Ya. Maka dia yang pertama menerima stigmata, ya, tanda luka-luka Yesus. Ya. Dan yang dia dijanjikan oleh Tuhan supaya setiap tahun itu menjemput orang-orang yang sudah layak masuk surga yang ada di api pencucian, itu supaya dibawa ke surga. Ya. Karena ketika mau meninggal, Santo Fransiskus berdoa, Tuhan, aku pengen penderitaan yang paling besar yang kau terima. Dan aku pengen mendapat suatu tugas yang dapat aku lakukan sesudah aku kau panggil. Dan kemudian Tuhan menganugerahkan stigmata itu. Itu santo pertama yang menerima stigmata. Lalu itu anugerahnya, tugasnya Santo Fransiskus Assisi itu setiap tahun itu datang ke purgatorium api pencucian untuk membawa orang-orang yang sudah layak itu ke surga. Ya. Maka Santo Fransiskus Assisi itu
Saya senang merenungkan ini Santo Fransiskus Assisi ini. Maka saya itu sak iso-isone, sak bisa-bisane itu bagaimana berbuat baik. Contoh, suatu ketika saya dihadiahi sepatu bagus dari Itali. Nek dikurskan rupiah, itu sekitar 6 juta. Nah ini sepatu pemberian. Ini pemberian ini. Terus ketika saya keluar dari kamar, saya coba gini toh. Romo samping kamar saya mengatakan, loh Romo kok sepatunya bagus sekali, sudah agak sepuh. Iya Romo ini dari Itali, bagus sekali ya Romo. Saya langsung, Romo mau pakai silahkan. Tak copot, Romo kalau mau pakai silahkan. Karena ukurannya sepatu ya sama, ukurannya weteng celana ini ya sama, sok-sok keliru ya toh. Lalu, enggak Romo saya hanya hanya mengagumi itu kok bagus sekali. Enggak apa-apa Romo dipakai aja. Enggak Romo. Nah, dia enggak mau. Lalu saya masuk kamar tak buntel. Tak buntel lagi. Tapi 3 hari, maksud saya itu nanti kalau dia pas ulang tahun, karena sekitar 2 minggu mau ulang tahun, maksud saya nanti kalau pas ulang tahun tak berikan. Tapi 3 hari dia itu masuk rumah sakit. Lalu meninggal. Lah karena meninggal lalu sepatunya tak enggok ke di peti itu. Tak berikan pada dia. Suatu ketika kalau saya mati, kalau saya tidak masuk surga, paling tidak sepatuku sudah di surga. Loh iya toh? Atau dalam ajaran gereja Katolik, semakin banyak orang yang merasakan kebaikan kita, ya, semakin merasakan kebaikan kita, dia yang sudah dipanggil Tuhan itu besok akan jadi pembela kita. Ketika kita berjalan menuju entah neraka atau surga. Menjadi pembela kita. Jadi nek sesuk saya mati, jalan, dilalai jalannya mau ke neraka. Lewat di depan Romo itu. Tuhan, itu Romo Budi Tuhan. Itu Romo Budi. Oh iya, dia Romo yang ndak bagus kok. Ya, itu Romo ndak bagus. Oh ndak Tuhan, bagus Tuhan, dia itu Romo bang bagus. Sepatuku ini dari dia Tuhan. Ya. Ini sepatuku ini dari dia, ini ya. Tolong Tuhan masukkan surga. Mungkin Tuhan mengatakan, sorry ya pintu surga sudah tertutup. Enggak apa-apa Tuhan, lewat ke jendela dia, lewat ke jendela enggak apa-apa. Kira-kira Anda itu banyak pembelane atau tidak? Nek tidak banyak pembelane, malah banyak mungsuhe, jalannya ke neraka lancar. Iya, karena ketika jalan, Tuhan tanya itu siapa? Oh biar Tuhan, biar. Nah, itu nanti mau ke neraka, biar Tuhan, biar Tuhan, biar. Masuk neraka. Nenek banyak sing bela, misalnya saya mau masuk neraka, terus sing bela, Tuhan itu Romo Budi baik. Ah enggak, sing sini canggih mengatakan lagi, oh itu baik Tuhan. Baik. Oh ya sudah biarlah ya. Karena di gereja Katolik itu ya banyak drama soal ngakunya Katolik tapi hidupnya tidak Katolik sama sekali. Ya sok-sok orang tua ya gitu. Contohnya apa Romo? Contohnya nek perkawinan itu loh. Nek perkawinan itu habis anaknya sungkem. Nangis-nangis tuh anaknya. Sungkem nangis-nangis. Orang tuanya yo nangis-nangis. Sesudah sungkeman terus orang tua memberikan barang-barang rohani. Anak orang tuanya yo pura-pura nangis ya toh. Nangis tenan atau itu tapi ini loh saya maksud. Ada anakku. Terimalah kitab suci ini. Di dalamnya terdapat sabda Tuhan.
Bacalah dan renungkanlah. Ning aku ora tau maca dan ora tau ngrenungke. Dia berikan pada anak saya membaca merenung, tapi dia tidak pernah baca. Nanti setelah orang tuanya mati, ini bapak meninggal. Disangoni apa? Sangoni apa? Kitab suci, kitab suci, kitab suci yang mana? Dulu yang diberikan pada kita itu loh. Golei, golei, golei. Ya pak, gowo meneh toh pak. Lalu bapaknya bawa kitab suci, mau ke surga. Kepethuk Tuhan Yesus, stop. Kamu Katolik? Iya Tuhan. Kamu bawa apa? Kitab suci. Mana? Oh iya ini ajaranku semua. Oh iya, bagus. Kamu baca? Enggak. Kamu renungkan? Enggak. Tapi kamu Katolik? Iya Tuhan, jelas. Coba KTP-mu mana? Oh iya, Katolik betul kamu. Kalau begitu masuk surga. Terima kasih Tuhan, saya masuk surga. Bukan kau. Yang masuk surga KTP netok, orangnya tidak. Maka terpenuhi sabda Tuhan, namamu tercatat di surga. Ning orangnya tidak. Maka ning surga kayak KTP plastik Katolik. Nama-nama itu. Kira-kira sok nek awake dhewe mati itu namane tok atau ya seluruh jiwanya. Seluruh. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, haleluya, amen. Ya, itu ya. Aku ragu-ragu ya Romo. Lah aku saya bentrok sama suamiku, sama menantuku, atau sama besanku. Kira-kira besok nek mati dibela ndak atau malah disyukurke ben. Ya. Nah, itu tolong ya. Hakikat waktu Tuhan dalam kelahiran. Waktu Tuhan dalam kitab suci disamakan dengan penciptaan, ketetapan, kesempatan, penggenapan, dan penyelamatan. Jadi waktu Tuhan untuk kelahiran itu ada 5 hal. Yang pertama mengenai penciptaan. Dari Kejadian 1, 26, 31 sampai 2, 18, 24 itu bicara mengenai kemaskulinan dan kefeminiman. Manusia itu dicipta diberi 5 hal. Yang pertama, dicipta menurut gambar Allah. Jadi setiap orang dicipta menurut gambar Allah. Anda semua itu gambar Allah. Coba lihat sampingnya, kira-kira gambar Allah ada enggak? Mungkin Anda tanya, Romo, gambar Allah itu seperti apa? Gambar Allah itu penuh kasih. Gambar Allah itu penuh pengampunan. Gambar Allah itu penuh dengan kemurahan hati. Itu gambar Allah. Maka kalau ada orang Katolik kok pelit, metitel, ya, ada orang Katolik kok pendendam, ada orang Katolik kok tidak memaafkan, itu gambar Allahnya luntur. Cara pakaiannya wenteran murah. Ya. Gambar Allahnya luntur. Ya. Dan manusia diciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Mana Romo sungguh amat baiknya? Sederhana. Coba pernah enggak Bapak Ibu sederhana mensyukuri, Tuhan, syukur Tuhan kau ciptakan aku hidung di sini. Coba anak hidung itu di sini. Setiap hari pingsan. Ya. Loh, itu Anthony de Mello, seorang imam Yesuit, itu mengajak kita mensyukuri sederhana setiap hari. Terima kasih otakku, terima kasih telingaku, terima kasih mataku, terima kasih nafasku. Nanti kalau
Tidak sadar, suatu ketika masuk rumah sakit, harus pakai oksigen, baru tahu mahalnya berapa. Nanti pakai layar itu terus, titit, 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 bablas. Ya. Untung, terima kasih Tuhan, kau nempatkan mata itu di sini. Coba nek mata itu nengisor kelek. Loh, kadang kita tidak menyadari hal yang sederhana itu. Ya. Atau mata di sini, anggar ndelok. Oh ya center. Ya. Maka Tuhan mengajak kita sungguh amat baik itu mensyukuri apa yang ada dalam diri ini seterusnya. Terima kasih jantungku, terima kasih paru-paruku. Karena kadang-kala kita kurang mengucapkan terima kasih yang setiap hari ada dalam diri kita. Ya. Seorang dokter di Jepang itu membedakan air minum itu. Air minum itu kalau diucapi terima kasih membentuk kristal-kristal begitu indah yang membawa kesehatan. Ya. Terima kasih air. Syukur-syukur didoakan Bapa kami dan Salam Maria. Ya. Iya, kalau mau minum itu jangan langsung glok. Kalau terus, gitu. Airnya itu juga muntah itu ya toh. Ya. Diucapi terima kasih ya. Penolong. Nah, ini lebih khusus untuk perempuan. Perempuan itu dicipta untuk menjadi penolong. Bukan penuntut. Saya senang kalau melihat laki-laki perempuan naik sepeda motor ke gereja. Laki-lakinya kurus. Perempuannya gemuk sekali. Ya, sampai motornya bunyi encin. Saya kadang-kala heran. Iki sepeda motornya apa toh ini? Model apa? Cap apa toh kok saddle-nya gede banget itu. Oh ternyata bukan saddle tapi ternyata pantatnya istrinya itu melebihi saddle itu loh, melebihi saddle. Senang sekali lihat itu harmonis gitu loh, ya. Harmonis, ya. Apalagi kalau suaminya yang punya apa itu bis Rosalia Indah itu ya. Pak Roso itu kalau sharing itu mesti nangis. Romo, saya itu tidak ada artinya kalau tidak ada istri saya ini Romo. Saya tidak bisa apa-apa Romo. Ya. Mengungkapkan dan itu berarti betul bahwa Bu Roso ini sungguh penolong bagi suami ini. Ya. Karena memang perempuan tercipta dari tulang rusuk dikatakan. Ya. Dan perempuan itu jadi kegembiraan. Maka ketika Adam itu belum ada Hawa, itu dikatakan hanya mondar-mandir. Kepethuk kethek. Kepethuk iso guyu, jaran. Kepethuk lagi. Lalu bahasa kitab suci tertidur. Tidur itu artinya sedih. Lalu ketika tidur itu diambil tulang rusuknya oleh Tuhan. Yes. Maka kalau punya bapak-bapak yang menikah itu tulang rusuknya hilang satu. Kalau punya saya utuh, ini masih ini sampai sini. Ya. Karena ketika mau diambil sama aku ada di Romo Tuhan, oh yo Rasido. Diambil jadilah perempuan. Dan ketika Adam melihat Hawa, Adam itu kan mesti gembira. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, maka disebut perempuan. Laki-laki kan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya ini. Maka perempuan itu kegembiraan.
Dan nyata, saya mengalami sendiri. Ketika ibu saya itu meninggal, rumah itu ya ada bapak, tapi suasananya lain. Ya, auranya itu lain. Maka perempuan itu memancarkan sungguh kegembiraan. Ya. Maka kalau ada perempuan kok tidak membuat gembira, menyimpang dari maksud Tuhan menciptakan. Ya. Lalu perempuan itu juga penggenapan, maka menjadi satu daging. Penggenapan, ya, menjadi penggenapan. Menjadi penggenapan. Penggenapan itu karena diambil dari tulang rusuk lalu ditutup dagingnya. Dari tulang rusuk, saya sering mengatakan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu dekat dengan hati. Singkatan dari perempuan itu akan menjadi bahagia kalau dia selalu dipeluk dan dicintai. Nah, ini bahasa saya loh ya. Perempuan itu ngamuk koyo ngopo. Ngamuk sama suami nih. Papa, 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 papa. Langsung dipeluk, langsung diam kok dia. Harus tempeli cek 100 juta, mesti dia. Nanti tidak bilang papa, 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 tapi papa, lain. Loh, kalau enggak percaya buktikan ya para suami ini ya. Istri-istri terlalu melirik suami ini. Itu dengarkan kata-kata Romo Budi itu. Ya. Dari tulang rusuk, walaupun juga ada perempuan yang tercipta dari tulang kepala. Nindas suaminya sampai suaminya itu takut sekali itu. Ya. Mungkin suaminya di kantor itu galak. Ya. Tapi sampai di rumah dibentak istrinya. Papa, iya mama. Takut. Atau ada perempuan yang tercipta dari tulang kaki. Sehingga diinjak-injak terus oleh suaminya. Sehingga setiap kali hanya nyanyi. Wanita dijajah pria sejak dulu wanita dijajah pria, pria menjajah wanita sejak dulu wanita dijajah. Kelihatannya ini dijajah pria semua ini. Maka rajin ikut bindoman ini dijajah. Ya. Penggenapan. Nah, agar semua waktu Tuhan itu terlaksana dengan baik, Allah memberkati, memberikan sarana. Jadi kalau manusia dicipta itu sudah diberkati, diberi berkat. Setiap orang membawa berkat dan juga diberi sarana. Diberi berkat dan diberi sarana. Suatu ketika saya itu diprotes oleh seorang romo doktor. Mengatakan demikian, Hong, kamu itu tidak sekolah sampai doktor S3, kok kamu diundang kemana-mana? Kok kamu diundang untuk memberi seminar pendidikan, kamu liturgi ini. Lalu saya mengatakan demikian. Lah itu wong berkati Tuhan kok. Aku tidak perlu sampai dokter, sudah diundang. Kalau kamu harus pakai dokter, supaya diundang. Lah bedanya lagi, aku iki ngomong ngapusi dipercaya, nek kowe ngomong bener ora dipercaya. Wah, tenan kowe. Nah, itu bedanya saya bilang gitu ya. Ya karena kadangkala ya kalau enggak hati-hati, ya kalau Romo tidak dewasa itu ketika temannya itu malah iri. Ya, tidak senang tetapi malah iri. Itu ya ada di dalam para Romo itu. Mungkin lahirnya dulu di Irian ya, saya enggak ngerti. Nah, waktu adalah ketetapan. Allah mengendaki setiap orang yang diciptakan itu selamat. Itu kehendak Allah. Ya. Bahwa ada orang tidak selamat, itu bukan kehendak Allah,
tetapi karena dia memutuskan sendiri. Saudara-saudari yang pernah ziarah ke Roma di Scala Sancta, ya, tempat kalau kita mau naik pakai lutut itu ya, di depan itu ada patung Yesus yang dicium oleh Yudas Iskariot. Yesus dicium oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengubah bukti cinta menjadi pengkhianatan. Mengubah cinta menjadi pengkhianatan. Mencium itu kan, orang mencium itu kan cinta toh. Anda tidak akan mencium orang kalau tidak punya kedekatan, tidak punya cinta. Kalau kata-kata saya salah, gugatlah. Nanti kalau ke pasar ketemu orang cium gitu aja. Anda akan dianggap wong edan nanti mesti. Gilani gitu ya. Ya. Tapi orang mencium itu karena cinta, kedekatan. Dan Yudas mengubah itu dengan mengatakan nanti orang yang kucium itu orangnya tangkaplah. Membelokkan karunia Tuhan. Orang yang tidak selamat itu karena membelokkan hal-hal yang baik menjadi buruk. Menjadi buruk. Ya. Ketetapan Tuhan itu konkret. Ketetapan Tuhan itu konkret. Mengapa Anda diciptakan Tuhan menjadi perempuan? Untuk tadi menjadi penolong, kegembiraan, penggenapan. Mengapa diciptakan menjadi laki-laki? Untuk menjadi gambar Allah. Ya. Anda ditetapkan, dilahirkan dalam keluarga tertentu. Tidak usah protes. Maka kalau ada orang tidak menerima, aku kok punya orang tua seperti itu ya keliru. Ya. Aku kok ibuku kok kaya ngono, bapakku kok kaya ngono. Itu ketetapan Tuhan. Ya, ketetapan Tuhan. Saya punya bapak galak sekali. Ya. Saya punya ibu, seumur hidup saya belum pernah mendengar ibu saya marah. Nada tinggi pun tidak pernah. Tadi pagi saya cerita sama Cik Reta itu, ya, ibu saya itu tidak pernah bisa marah kalau nadanya, kalau melihat orang marah, anak-anak marah cuma begini, tidak boleh ya, tidak boleh keras-keras. Tidak boleh ya, tidak boleh keras-keras. Saya tanya kakak-kakak saya, pernah melihat ibu marah? Enggak. Suatu ketika bapak saya marah. Ngamuk dengan kakak saya, bentak. Suaranya tinggi keras. Saya kelas 2 SD, tidak ngerti. Saya deketi bapak. Pak, tidak boleh keras. Tidak boleh keras-keras. Wah, cah cilik ngerti apa? Tidak boleh. Maka saya itu kalau mendengar ada perempuan galak itu kagetan saya itu. Ya. Ya, kagetan itu kalau ada perempuan galak itu kaget. Kok yono tau wong wedok koyo ngene lho saya. Karena seumur-umur itu saya tidak pernah mendengar ibu saya itu nada tinggi pun tidak hanya tidak boleh, ya, tidak boleh keras-keras. Ibu saya itu kalau diajak ngerasani orang itu datang terus orang aku lek ngliwet durung rampung ya. Aku baru menanak nasi, bentar ya, tinggal, ya, tinggal, ya. Maka saya jadi pastor itu karena tidak menemukan perempuan yang seperti ibu saya itu. Lalu belum, kok wis. Nah, berkat dan saran tertentu, setiap orang diberi di samping diberkati. Lalu juga diberi berkat dan sarana tertentu. Diberi sarana tertentu. Suatu hari ada tetangga saya itu pembantu rumah tangga, tapi serabutan gitu loh. Artinya ke sini dia mencucikan pakaian, di sini mencucikan pakaian, di sini nanti bersih-bersih. Punya 2 anak. Anaknya mulai sekolah. Honor dari sering membantu itu tidak cukup.
Lalu suatu ketika saya melihat kalau antar desa itu di dusun di desa itu ada sungai itu penuh dengan pohon tales, keladi dan juga kangkung. Saya mengatakan pada dia, itu banyak keladi, daun keladi, banyak kangkung. Nek misalnya kamu pedii, kamu jual kan jadi rezeki. Lalu daunnya keladi kamu buat buntil, mungkin juga laris loh. Tapi harus door to door. Mau buntil kan sederhana. Ya, hanya kelapa, teri, mungkin tambah apa, sudah jadi buntil nanti ya di ya. Nah, terus dia mulai praktek, mulai jual door to door. Apa? Anaknya dua-duanya jadi sarjana. Lalu ibu itu mengatakan, ini loh Romo, anak buntil. Ini loh Romo, anak buntil, anak buntil. Karena dia menjadi sarjana berkat buntil itu. Dia menemukan berkat, menemukan sarana yang disediakan oleh Tuhan. Maka kalau ada orang tidak menjadi baik karena dia tidak menemukan berkat dan sarana yang diberikan Tuhan. Ya. Bukan karena Tuhan tidak memberi, tapi dia tidak menemukan berkat dan sarana yang diberikan Tuhan. Kemarin Romo Eko itu mengatakan ada orang yang oplas. Lalu tapi sini bagus, tapi sini keriput. Saya sering mengatakan orang yang paling menderita di dunia ini salah satunya adalah Michael Jackson. Dia setiap tahunnya 8 miliar loh untuk ini. Ya. Mau supaya hidungnya mancung. Padahal orang hidung pesek itu jarang masuk angin loh. Iya. Iya. Karena angin itu keluar masuk gampang. Dan juga perupilannya sedikit. Ya. Rasa kok terus dong ngene-ngene kabeh. Oh, buktinya apa Romo? Saya itu jarang masuk angin. Ya. Karena perpesean itu. Jadi bagaimana waktu yang diberikan Tuhan itu saya menemukan berkat dan sarana yang diberi. Bisa jadi berkat sarana itu melalui hal-hal yang saya tidak senang. Ya. Terus waktu adalah kesempatan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sepian hingga kami beroleh hati bijaksana. Terus waktu adalah kesempatan untuk menemukan berkat dan sarana agar sampai pada keselamatan. Maka perkembangan hidup harus sampai pada 5 hal hakikat dasar tadi. Jadi perkembangan hidup itu harus menjadikan saya semakin menjadi gambar Allah. Harus semakin menjadikan saya itu penolong. Harus menjadikan saya semakin menjadi kegembiraan. Harus menjadikan saya itu penggenapan. Dan yang terakhir harus menjadikan saya sungguh amat baik. Kalau kelima hal itu tidak ada, itu berarti perjalanan hidup saya mengisi waktu ini tidak tepat. Maka ada orang diberi harta tidak mampu. Di Solo ada suami istri datang ke gereja pakai kereta dorong ke gereja. Romo tolong ini diberkati ya Romo agar mulai rezeki. Oh ya. Nanti 3 hari lagi saja ke sini. Karena aku kalau doakan seperti itu agak berat. Maka aku kadang harus puasa dulu. Ya, harus puasa dulu. Nah, terus tak berkati sukses. Lalu si
bisa beli tanah buat rumah makan. 1. Romo tolong rumah makannya berkati ya Romo. Oh ya, berkati. Sukses. Lalu bisa beli lagi tanah. Beli buat rumah makan 1 lagi. Lalu yang sini yang nangani istrinya, yang sini yang nangani suaminya. Ning suamine tergoda oleh kasirnya. Ya. Si perempuan tahu. Lalu dikira sing iso mengkowe. Aku ya iso. Dia juga selingkuh. Kamu 10, aku 11. Kamu selingkuh, aku balas. Kamu 11, aku 12. Kamu ndak jelas, aku lepas. Podo-podo selingkuh, diploroti entek. Ndang entek rukun meneh. Karena dijual sudah, ya. Nek orang selingkuh itu kan meloroti ngancam. Nek ini kamu tidak berini, nanti tak nganuk ke lu, tak omong-omong ke lu. Takut. Akhirnya dijual, datang ke gereja meneh nggawa gledegan. Romo tolong diberkati, emoh. Jatahmu ki apik ming tekan kono. Jatahmu itu apik ming sampai situ. Nek kamu diberi lebih ternyata tidak bisa mengolah. Maka jangan cepat-cepat mengatakan, aku kok mengsemene terus toh, kok Gusti ndak tresnani aku. Mungkin jatahmu pancen ming semono. Jadi misalnya kok punya suami elek, ojo langsung mengeluh. Mbok menawa jatahmu pancen. Soalnya nek diberi suami sing apik, sing elek engko kowe, bisa jadi begitu. Ya. Saya kemarin kan dengan Romo Eko itu saya mengatakan, untung aku itu elek. Nek aku ganteng kaya Romo Eko, itu bapak-bapak di gereja mesti pada cemburu. Karena ibu-ibu kepasturan terus. Nawani Romo mau apa? Sari rapat galian siset atau beras kencur. Nanti terus neng gereja ngresik-ngresiki, neng mong delok Romo ning ganteng. Ini ana sing ngunekke Romo Budi itu ganteng hanya 3 kemungkinan, hoax, fitnah dan katarak. Ya itu. Ya. Maka saya mengatakan untung aku iki elek. Ya. Ya. Ndak mudah loh mensyukuri keelekan itu. Loh, ibu-ibu kan pasti kan merasakan, ya. Nek laki-laki lebih mudah. Nek laki-laki itu di depan cermin tinggal begini tok. Selesai. Ya. Enggak perlu pakai ini ya enggak apa-apa gitu. Nek perempuan kan begini dulu. Terus muni owe. Nanti kalau sudah itu terus aduh kebablasan. Dan kadangkala yang bingung itu laki-laki. Pak, ini bajunya sudah pas belum ya warnanya? Pas mah, pas bagus. Nih kok ketoke ra pas ya Pak, ganti ya Pak. Loh, jarene takon dijawab pas ganti. Saiki gimana Pak? Pas enggak Pak? Wapi itu Mak, kita ayu kamu. Nih kok ketoke kok terlalu pendek ya Pak, ganti ya Pak. Aduh. Judek aku ngrungokke. Ya. Apa ora? Apa ora? Anda jujur masuk surga semua. Tetapi itu memang kekhasan perempuan. Karena perempuan itu membawa kegembiraan. Nek lihat istrinya kok
koyo tetek-wek. Tetek-wek itu ya pokoknya jelai banget. Ya suaminya ya. Apalagi kalau bangun tidur, waduh, istri saya itu kalau bangun tidur suaranya wah, payah itu ya. Waktu adalah kesempatan menemukan berkat. Terus, ini tadi sudah. Waktu adalah penggenapan. Bagi orang beriman tidak ada kebetulan, tapi semua rencana Tuhan. Penggenapan adalah tuntunan Tuhan untuk menjadikan semuanya sungguh amat baik. Rumus penggenapan adalah, nah ini ya, rumus penggenapan, Tuhan jadikanlah aku. Ini doa Santo Fransiskus. Nah, kalau saya terjemahkan sederhana begini ya, penggenapan itu. Jika di rumahku itu tidak ada orang yang sabar, Tuhan jadikanlah aku orang yang sabar. Tuhan jika di rumahku itu semua orang pembenci, Tuhan jadikanlah aku ini orang yang pemaaf, pengampun. Tuhan jika di rumahku saudara-saudaraku itu semua pelit, Tuhan jadikanlah aku orang yang murah hati. Itu artinya penggenapan. Tuhan jika semua Romo itu ganteng, jadikanlah aku sing elek. Serapopo wis tak terima. Ya. Penggenapan, saya itu penggenapan. Ojo banter-banter toh, ya toh. Itu penggenapan, ya. Apakah aku menjadi penggenapan atau tidak dalam arti yang baik di rumahku? Karena kalau tidak hati-hati kita menyalahkan. Dan menyalahkan itu dosa yang pertama. Ya. Menyalahkan artinya, loh kamu kok jadi pemarah toh? Lah bapakku ya pemarah kok. Nyalahke. Kamu kok pelit sekali? Ah, mamaku ya pelit kok. Itu bukan penggenapan, ya. Yang namanya penggenapan itu menjadikan saya, kalau tidak ada yang baik, saya memilih untuk menjadi baik. Terus, waktu adalah keselamatan. Orang beriman semua tujuannya selamat. Ya, selamat. Tapi Tuhan memberikan perintah, keselamatan itu ketika kita berbagi. Ukurannya itu. Contohnya mana Romo? Contohnya ini. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ketika aku lapar kau beri aku makan. Ketika aku haus kau beri aku minum. Ketika aku orang asing kau beri aku tumpangan. Ketika aku tidak punya pakaian kau beri aku pakaian. Ya. Lalu Tuhan mengatakan, terimalah kerajaan Allah yang sudah disediakan bagimu. Tapi pada orang yang tidak melakukan itu, Tuhan tidak menerima. Ya. Maka saya pernah cerita tanggal 16 Desember di Solo Baru, ada orang, saya pas beri pengakuan dosa, di ruang pengakuan dosa, ada ibu-ibu dan anak kecil masuk ruangan pengakuan dosa. Tapi kok ngatet gejejer gini. Terus saya begini. Ibu itu begini. Maaf Bapak Romo, saya tidak Katolik. Loh, tidak Katolik? Iya, saya itu Muslim. Saya sudah 3 hari datang ke Solo mencari saudara, tapi saudara saya tidak ketemu. Dia dari kena yang waktu itu 2006 kena lumpur Sidoarjo itu loh, ya. Lapindo. Dan terus dia datang ke Solo mau utang tempat saudaranya, tapi rumah saudaranya itu pindah kemana tidak ngerti. Lalu dia mau menginap di beberapa tempat termasuk di gereja, tidak ada yang mau terima. Lalu dia mengatakan, Bapak Romo apakah saya boleh menginap di rumah Bapak Romo? Oh
Oh ya boleh, tapi keluar dulu ya. Ini baru pengakuan dosa. Nanti kalau sudah selesai, aku ketemu sama aku. Selesai terus dia tak ajak ke Tirjodipuran. Waktu itu Solo Baru belum ada kamar. Tirjodipuran, ibu dan anak kecil itu tak tempatke di kamare uskup. Dan biasa ibu-ibu penjaga para imam mulai begini. Romo itu kok ditempatke di kamare uskup. Wong tamu Romo saja tidak. Situ kok itu tempatnya kamare uskup. Saya bilang biar tetap di situ. Saya kira mau menginap sehari. Ternyata sampai hari keempat belum pulang. Lalu di pasturan itu seperti keluarga berencana itu. 2 bapak, 1 ibu, anak kecil. Ya. Lalu ingat lagu zaman dulu. Keluarga berencana sudah waktunya. Janganlah diragukan lagi. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Dulu kan ada itu ya. Aku kelingan itu. Karena merasa ndak enak, saya tanya, Ibu maaf, mau berapa hari lagi di sini? Ya sebenarnya ndak enak mau pulang tapi ndak punya sangu. Oh, lalu tak sangoni untuk pulang ke Sidoarjo. Mengapa saya ngotot? Ibu itu tak tempatnya di kamar uskup. Itu bulan Desember tanggal 16. Jangan-jangan itu Bunda Maria dan Yesus yang lewat. Iya, pikiran saya sampai situ. Loh kan dulu ketika Yusuf Maria di Bethlehem ditolak. Ya. Maka saya takut kalau iku Yesus dan Maria lewat, tak tolak. Nek tak tolak, so nek aku mati, budi pastorku yang jahat. Ya, enyahlah dari hadapanku. Sebab ketika aku lapar tidak aku beri makan, haus tidak aku beri minum, ketika aku orang asing tidak kau beri tumpangan. Kapan itu Tuhan? Filmnya keluar. Oh, itu kau toh. Tapi karena saya terima, maka saya yakin besok nek mati Tuhan akan mengatakan budi pastorku yang baik. Ya, terimalah kerajaan Allah yang sudah aku sediakan bagimu. Sebab ketika aku lapar kau beri aku makan. Ketika haus kau beri aku minum. Ketika orang asing kau beri aku tumpangan. Terimalah kerajaan Allah sediakan bagimu. Tuhan kurang kau katakan. Apa? Ketika kau tidak punya uang saya kasih sangu loh. Oh iya. Wah kitab suciku kurang ya. Iya itu kurang. Dan saya tidak pernah atau saya sulit menolak kalau ada orang minta, itu sulit. Pernah saya barusan beli sandal, bagus, baru. Siang ada orang penuh luka datang, terus tak mandikan orang itu karena luka semua. Ya, tak mandikan terus tak suruh duduk, tak kasih makan. Sudah itu, dah kasih makan saya mau ke kamar, Pak, aku ndak minta duit loh. Aku minta sandalmu itu saja. Loh, sandal. Aduh. Esok beli kok belum 2 jam sudah diminta. Tapi saya ndak bisa menolak. Oh ini, oh ya. Pakailah. Ya. Tapi saya tetap mau masuk ke kamar, tetap mau ngambil ke duit untuk sangu dia. Katanya rumahnya Palur. Ya. Saya masuk ke kamar, tapi ketika saya di ruang tamu itu sudah tidak ada orang. Saya tanya sekretaris, orangnya di mana? Loh kan tadi sama Romo. Terus tadi mana yang jaga
Pos satpam, saya tanya, tadi ada orang? Enggak ada, itu Romo. Aduh Tuhan, kowe kok kebangetan sandal we dijaluk. Itu tanggal 21 April pas hari Kartini. Ya. Tapi tanggal 22 April kalau di Purbo itu tak buat misa Kartini Kartononan. Jadi pakai pas persembahan Burudi Wali Kota Surakarta berikan persembahan, hadiahnya sandal lebih bagus itu. Ya. Itu pengalaman iman dan itu yang kedua kalinya pengalaman seperti minta sandal. Jadi mungkin memang di sana kurang sandal atau itu ya. Dan saya sulit menolak. Maka kalau ada ibu-ibu, Romo mbok jaketnya tak minta nyopeng. Bajunya tak minta nyopeng. Katoke tak minta nyopeng. Ben aku butuh sisan. Betul mau diminta. Doa Angelus dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda telah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ternyata jamnya cepat ya. Nah, ini jamnya sampai jam berapa saya? Hah? Ojo guyon loh, sampai jam berapa? Hah? Oh ya. Kasihan nek sudah terlalu lama nanti ya toh. Sesungguhnya aku berkata padamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Itu ayat keselamatan. Itu ayat keselamatan. Dan tidak perlu ditafsirkan. Ya, itu ayat keselamatan. Hakikat waktu Tuhan ini dalam perkawinan. Saya teruskan beberapa saja. Terus. Nah, Bapak Ibu yang hidup dalam pernikahan, saya pernah berikan contoh. Kalau Romo itu kalau ditabiskan, Bapak Uskup hanya mengatakan, apakah Anda berjanji untuk taat pada saya dan pengganti saya? Ya, saya berjanji. Tuhan memberkati Romo. Mohon doa Bapak Uskup, gitu aja. Toh? Tapi nek suami istri itu kan salaman toh. Salaman gini nih. Saya, Antonius Butiwiantono, menerima engkau, Antonia Bidi Wihindini, menjadi istri saya. Saya berjanji dalam untung malang sehat sakit suka duka setia seumur hidup. Saya berjanji dalam untung malang
Sehat sakit, suka dan duka seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci. Wah, laki-laki ini tegar. Ya. Wah, ya apa? Nah, lalu kalau perempuan nangis. Saya Antonia Pidiwinini menerima engkau Antonius Budiwiandono. Ah, ketika nangis gitu, terus laki-laki itu menghibur dengan tangannya gini nih. Romo kok tahu? Aku wis ngijabke manten lebih dari 500 pasang. Ada yang gini, terus ada yang. Tapi itu kekasan suami istri. Nek bapak usku mendak waktu ntabiskan untuk tangannya gini-gini. Ah, saya yo gini, ayo, akan begitu, ayo, akan begitu. Ingat Bapak Ibu, untung malang sehat sakit suka duka setia seumur hidup. Kalau orang sudah married, menikah, berani menikah, pakailah rumus matematika. Ya. Lanjut. Nah, rumus matematika itu ditambahkan, dikalikan, dibagikan, dikurangkan. Kalau orang sudah mau menikah, tambahkanlah keberuntungan bagi pasangan. Kalikanlah keberuntungan untuk pasangan. Bagikanlah keberuntungan bagi pasangan. Sehingga pasangan mengatakan, aku beruntung punya suami kamu, aku beruntung punya istri kamu. Kurangkanlah kemalangan pasangan. Kalau menikah, tambahkanlah yang menyehatkan pasangannya. Kalikanlah yang menyehatkan pasangannya. Bagikanlah yang menyehatkan pasangannya. Kurangkanlah yang menyakiti pasangannya. Karena persis seperti yang dikatakan Romeko kemarin, kadangkala orang yang paling dekat, yang paling disayang itu yang paling disakiti. Ya. Bukan hanya sekedar penghibur, diriku ini sayang. Bukan pula sekedar pelepas, rinduku ini sayang. Sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, waduh. Nanti Cik Erwina yang lebih suaranya yang lebih. Oh, kejamnya di kau. Ya. Kalau orang sudah menikah, tambahkanlah hal yang menyukakan pasanganmu. Kalikanlah yang menyukakan pasanganmu. Bagikanlah yang menyukakan pasanganmu. Kurangkanlah yang membuat kedukaan pasanganmu. Dan itu akan menjadi kesetiaan. Tak sekalipun aku ingin mengkhianati cintamu, setulus hatimu, semurni cintamu, sayang percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang percayalah aku.
Usah menangis oh sayang, usaplah air liurmu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu. Setulus hatimu, semurni cintamu, sayang percayalah aku. Karena ketika itu dinyanyikan sesudah perkawinan. Karena kalau sebelum perkawinan nyanyinya beda. Ya. Sebelum perkawinan nyanyinya hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah kini? Lama, 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 lama. Kau tak menyurati, lupakah padaku kawan setiamu? Siapa itu jalan di sebelahmu, melihat padaku seakan cemburu. Dia cantik jelita luar biasa, sungguh pandai engkau memilih kasihku. Itu versi apa? Versi pop. Versi dangdutmu, hello, 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 hello sayangku. Lama tak jumpa, kemana saja tiada berita. Itu versi dangdutnya. Jangan ingat-ingat ini yang diingat-ingat ya. Rumus matematika dalam hidup perkawinan. Terus, apakah saya sudah memberikan banyak keberuntungan bagi pasangan hidupku, keluargaku, atau saya lebih banyak membawa kemalangan bagi pasangan hidupku dan keluargaku? Apakah sudah memberikan banyak hal yang buat sehat pasanganku, keluargaku, atau saya lebih banyak buat hal-hal yang menyakitkan bagi pasangan keluargaku? Apakah sudah banyak memberikan hal yang membawa kesukaan bagi pasanganku, keluargaku, atau saya lebih banyak memberikan hal yang membawa kedukaan? Penutup. Ada tanda-tanda keluarga yang bahagia. Saya ini kerap memberikan ini. Ya. Tanda keluarga yang bahagia, pertama itu ada rasa kangen. Itu keluarga bahagia. Ya. Jadi kalau suami di sini pada datang, istri dari rumah telepon. Papa, Papa Gedang. Oh iya Mama Bia, ada apa? Kapan pulang? Ini masih rekoleksi Romo Budi itu. Sebentar lagi. Ngapa sih kok telepon? Kangen. Nah, itu mesti suaminya apik. Oh nanti suaminya pulang dari jauh, istrinya sudah. Telah lama kau kutunggu, bersamamu ku selalu. Ku tak mau hanya mimpi. Oh hari ini kau kembali ndang Bali Yosri. Itu terus lari. Kangen. Tapi nek misalnya bapak-bapak di sini kemudian telepon ke rumah, "Mah, aku enggak jadi pulang sekarang, ini masih ada." "Oh enggak apa-apa Pak, enggak pulang juga enggak apa-apa kok." Anda dikangeni enggak? Nah, ya dikangeni enggak? Itu yang pertama.
Yang kedua, keluarga yang bahagia, ini kemarin saya berikan contoh dalam rekoleksi itu pasti punya bahasa simbol. Ya, punya bahasa simbol. Tak kasih contoh biar jelas. Bahasa simbol. Misalnya, kok malah moto aku. Ini suami istri misalnya. Ya. Lalu saya sebagai pastor bertamu. Yang menemui pertama suami. Lalu sesudah itu istri ikut nemui. Istri untuk meminta supaya Romo dibuatkan teh, tidak usah ngomong pada suami, pada istri tidak usah ngomong. Tinggal gini aja, Ma. Tinggal gini, teh. Iya, teh. 2 kali, kopi. 3 kali, kopi susu. 4 kali, kopi susu jahe. Enggak perlu ngomong. Atau kakinya, mah, enggak. Karena sudah ngerti. Ini bahasa simbol keluarga bahagia. Tapi itu bukan bahasa simbol Romo dengan umat. Nek tadi bapak dengan ibu itu cukup ting teh, ting ting kopi, ting 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 kopi susu, ting 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 kopi susu jahe. Nek Romo dengan ibu itu kemudian ting, ting. Ibu tidak akan menyediakan teknik, akan mengatakan Romo matanya sakit, akan gitu. Itu bahasa. Maka ciri keluarga yang tidak bahagia itu bisa gampang sekali. Suami atau istri kerap mengatakan maksudku ngene lho, maksudku ngene lho. Itu tidak punya bahasa simbol. Nah itu kerap padu mesti. Maksudku ngene lho, maksudku ngene lho. Nah nek ngerti langsung, misalnya suami baru baca Quran, kopi Pak. Ya. Karena kelebihan orang seusia kita 50 tahun ke atas itu peka sekali dengan bahasa simbol. Dulu misalnya bapak ibu sedang makan, kok anaknya lewat dekat meja makan, bapak cukup kami tahu bapak tidak suka. Tapi anak sekarang bapak Pak kowe nek ngelak ngombe kono lho dimarahi malah. Tidak ngerti bahasa simbol. Ya. Adakah keluarga Anda memiliki bahasa simbol? Bapak-bapak misalnya istri kok akhir bulan kok itu duite entek. Kok terus lengguyu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri keluarga yang bahagia itu sering menawarkan. Sering menawarkan. Jadi saya sering mengatakan banyak orang menikah, sebelum menikah punya program, tapi setelah menikah tidak punya program. Ya. Sering saya tanya misalnya, sudah menikah berapa tahun? 36 tahun. Pernah saya tanya tuh, pernahkah suami menawarkan, "Mah, ayo ke toko Mas beli anting, gerang atau kalung?" Pernah enggak? Enggak pernah toh. Enggak pernah. Ya. Ini memang benar. Kan sudah bisa beli sendiri. Iya. Tetapi permasalahannya bukan masalah bisa beli sendiri atau tidak. Tapi kata-kata suami itu adalah waktu yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan bagi istri. Walaupun mungkin istri menolak. Ora Pak, sudah enggak usah Pak. Tapi kata-kata suami, "Mah ayo neng toko Mas. Beli anting, gelang atau kalung." Itu sangat membahagiakan.
Wah, terus istri mantuk-mantuk terusan dono. Ah, Rama Budi sing ndak punya bojo we ngerti kebutuhan istri kok. Sing donde bojo ndak ngerti, ya toh? Sederhana loh itu. Ya. Lalu misalnya, iya ketemu Mas pilih anting atau suweng? Anting ayo Pak. Anting sing panjang itu loh Pak. Loh ngapa kok gitu? Biar nanti kalau jalan bisa tek. Oh ya jangan pakai sepatu jinjit buri, jinjit ngarep kayak nilai melaku gini. Loh belum ada loh, ya toh. Nek Anda mau viral pakai sepatu jinjit ngarep terus. kok wong edan gitu ya. Loh kalau mau viral, ya toh. Minta sepatu jinjit ngarep sama anting. Jadi kan kelihatan egrang. Atau minta gelang krompyong sing akeh. Lho ngapa kok minta gelang krompyong? Aku dirigen lho Pak di gereja. Wah. Loh, membahagiakan istri tuh, ya toh, menawarkan. Neng ibu-ibu juga jangan menawarkan pada suami, nek suami wis ora doyan. Suami gek pasien ndak pernah tawari apa-apa, tapi ketika sakit di rumah sakit ndak doyan apa-apa, ditawari. Suamine wis ora doyan apa-apa di rumah sakit, Pak, apa sate, Pak? Sate, Pak. Gule, Pak. Apa? Tongseng, Pak. Ora kok Bu, ora doyan, ra enak kok Bu. Lah apa? Timlo. Ora kok Bu, ra enak. Wis to Bu, duduk sini wae to Bu. Oh iya Pak, duduk situ. Senang suami nih. Sehat. Pulang ke rumah. Suami nih, Bu, golekno sate. Wis tak kandhani rasane koneko. Anane kuwi ya kuwi. Sakit lagi suami nih. Masuk rumah sakit lagi. Radoyan apa-apa. Tawari lagi. Apa Pak? Bandeng apa Pak? Enggak kok Bu, enggak enak. Lah Pak gudeg. Enggak kok Bu, enggak enak. Duduk sini wae to Bu. Oh ya. Sehat. Pulang rumah. Baru minta, Bu tolong belikan belum dek. Bu belikan, sudah tak kandhani ndak usah neko-neko. Langsung mati suami ini. Takut nanti di rumah sakit ditawari lagi. Menawarkan, ya. Yang ketiga itu Anda itu baik atau tidak di keluarga, Anda jadi idola atau tidak. Kalau punya anak laki-laki ditanya, Le, kamu pengen punya istri seperti apa? Seperti mama. Loh kamu kok sudah sampai umur 36 tahun kok enggak nikah-nikah toh Le? Aku cari yang seperti mama enggak ada Ki. Itu berarti mamanya. Dok, kamu pengen punya suami seperti apa? Seperti papa. Seperti papa. Loh kok pengen punya suami seperti papa? Sampai umur sekian kok enggak nikah-nikah? Iya aku yang pengen cari seperti papa belum ada. Papa itu dimarahi mama ya diem aja. Aku pengen punya suami yang kalau saya marahi ya diem aja. Tapi kalau misalnya punya anak laki-laki ditanya, Le, kamu pengen punya istri seperti apa? Amit-amit gak kayak mama. Mama itu siapa-siapa disalahkan kok. Mama itu ngaku dosa we, tidak ngaku ke dosane dewe kok. Dosane bojone, anake, tanggane Bapak disalahkan, tetangga disalahkan, anak disalahkan kok Bapak, mama itu. Mama itu kebangetan kok. Anjing tidur pun disalahkan kok oleh mama itu. Kirek kok turu wae kon ngopo? Kon melu bindoman ya ra.
itu jadi idola tidak. Dan yang terakhir, jiwa hati yang tergerak belas kasih pengorbanan. Biasanya sudah ada dalam diri ibu sejak awal. Ibu-ibu banyak mengalah di keluarga itu. Ya. Kadangkala ada ibu, Romo saya senang berjalan di tengah hujan kok biar kalau aku nangis tidak kelihatan. Ya. Kalau aku nangis tidak kelihatan, nangis di tengah hujan itu. Ning omah duwe tempe loro. Bojone nggo bojone karo anake untuk suaminya dan anaknya. Pas makan ditanya oleh anaknya, "Mama kok tidak makan tempe?" "Sudah tak makan tadi kok. Aku selak pengen banget makan tempe. Aku selak tidak sabar tak makan tadi." Lalu yang satu untuk suami, satu untuk istri. Padahal dia belum makan tempe. Dan ketika suami dan anaknya makan tempe, ibu itu hanya. Tapi itu pengorbanan seorang ibu yang sangat sederhana, tetapi sungguh bermakna, ya, sungguh bermakna. Ya. Dan itu jiwa seorang ibu. Maka ciri keluarga bahagia itu. Kalau pertama ada rasa kangen, ya, ada bahasa simbol, kemudian juga ada idola, lalu menawarkan, ya, menawarkan dan yang terakhir itu berkorban. Kita diberi hidup tetapi tidak menguasai hidup. Kita sulit melihat bagaimana kematian. Tapi menurut Kulberus, seorang dokter Amerika, orang mau mati itu ada 13 tahap. Nek disingkat papat. Pertama orang mau mati itu ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sopo-sopo dimarahi. Ya, katanya itu tidak terima mau dipanggil Tuhan. Maka marah-marah. Tapi tidak berarti orang yang marah mau mati loh ya. Nanti nek di rumah suaminya marah-marah terus, "Kowe arep mati apa, Pak?" Enggak. Ya. Orang mau mati itu diem. Meneng. Karena dia sudah nerimo. Maka nek di rumah sakit kadangkala jak salaman mau ndelok ketok ndak ngomong apa-apa. Mau nginget ketok, pengen mengingat orang-orang yang pernah bertemu dengan dia, yang kadangkala halusinasi. Itu yang di depan pintu kuwi sapa? Mbok kon mlebu, mbok suruh masuk. Itu bapak kok di situ? Loh, bapak sudah meninggal. Itu bapak kok di situ? Kadang-kadang halusinasi. Ya. Yang ketiga, orang mau meninggal itu nyenengke sing mau ditinggal. Kadangkala tidak mau makan, tiba-tiba makan banyak sekali. Ya, makan banyak sekali. Kita tidak ngerti, wih, meh mari. Wah, meh sembuh ini, makannya banyak. Enggak, itu meh mati. Tapi juga tidak berarti sing makannya akeh itu meh mati. Nanti suami makan akeh-akeh, "Ojo to, Pak, jangan mati dilongi ya, Pak." Enggak. Ya. Dan yang terakhir orang yang mau meninggal itu seringkali ngelimpekke, nilapke. Jadi misalnya dia tidak minta minum seluruh hari. Tapi tiba-tiba, "Mah, aku tolong ambilkan minum." Lalu ketika dia ambilke minum, "Pak, minumnya Pak. Pak, minumnya Pak. Pak, minumnya Pak." "Bapak, ngopo aku ndak apa-apa kok." Tiba-tiba sudah meninggal. Kalau menurut buku-buku itu, karena orang yang mau meninggal itu tidak mau melihat kesedihan orang yang dicintainya. Maka ngelimpeki. Ya. Tapi tidak setiap orang yang minta tolong itu ngelimpeki loh ya. Nanti di rumah suaminya, "Mah, ambil aku minum." "Ojo ngelimpeki to, Pak, ayo buat bareng." "Aku tak ning WC ya, Mah." "Ojo ngelimpeki to, Pak, ayo tak terke." Bukan itu, ya. Maka dari seluruh waktu yang diberikan Tuhan, satu kesimpulan.
supaya kita bisa mengatakan, untung aku sudah. Untung aku sudah mencintai suamiku. Untung aku sudah mencintai istriku. Untung aku sudah cintai anak-anakku. Untung aku sudah cintai keluargaku. Untung aku sudah memaafkan. Untung aku sudah minta maaf. Jangan sampai kita mengatakan, kemarin aku kok belum minta maaf, kok belum mencintai, kok belum ini itu. Romo, tidak ada kata terlambat. Gadis-gadis bodoh terlambat. Ya, gadis-gadis bodoh terlambat. Maka jangan sampai kita terlambat. Semoga kita selalu bisa mengatakan, untung aku sudah. Terima kasih berkat Tuhan.